banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Hari ini kita melakukan penggerebekan di lokasi Green Lake. Ada dua jenis penagihan yang dilakukan. Yang pertama melalui langsung didatangi para peminjam-peminjam online ini tidak membayar, akan dilakukan pengancaman terhadap yang bersangkutan. Selamat siang, apabila Anda tidak merespon dengan saya terhadap perihal tagihan Anda ini, akan saya lakukan penyebaran data Anda. Masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada. Dan foto-foto Anda yang tidak senonoh ini ke semua isi kontak-kontak keluarga Anda, dan di media sosial juga akan saya pajang, Anda permalukan. Atau per telepon, bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, kemudian Bapak Kapolri juga menyampaikan ini merupakan satu atensi. Melalui Bapak Kapolda juga kita akan terus memerangi para perusahaan-perusahaan pinjaman online ilegal. Ada 107 pinjaman online yang terdaftar, dan kita di OJK seluruh pelaku pinjaman online ini harus masuk dalam asosiasi. Perusahaan ini menjalankan 4 aplikasi pinjol online. Dari penggerebekan diketahui, dalam cara penagihan nasabah, perusahaan ini menggunakan teknik intimidatif. Pembiayaan fintech juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau. Dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online ya untuk pinjaman atau penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Kita bersama, masuk bersama teman-teman semuanya, ada 4 lantai di sini. Di sini ada 13 aplikasi yang digunakan oleh PT ini. Dari 13 lokasi ini 3 memang legal, tapi ada 10 aplikasi yang ilegal. Meningkatkan 107 pinjol ilegal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK. Oleh karena itu saya minta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran. Bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah. Jokowi adalah presiden yang merakyat. Dalam berbagai kesempatan, kita sering sekali melihat keakraban beliau dengan rakyat jelata. Tak memandang ras, suku, ataupun agama, semua beliau rangkul karena itulah Indonesia. Terdiri dari ribuan perbedaan yang menyatu menjadi satu. Ramainya Jokowi ini membuat masyarakat kini merasa tak ada jarak lagi dengan presidennya. Presiden bukan lagi sosok yang hanya bisa dilihat di balik protokoler dan ratusan pengawalnya. Namun sekarang presiden sering berbaur dan berinteraksi langsung dengan rakyatnya. Karena kebiasaan dan sifat yang merakyat itu, sampai sekarang ini sering terdengar masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan Jokowi. Mereka ingin langsung bertemu dengan presiden mereka yang selama ini hanya bisa melihat di layar kaca saja. Selain itu, mereka ingin menyampaikan unek-uneknya, aspirasi langsung kepada masyarakat, karena jika bertemu langsung dan melaporkan aspirasinya biasanya bisa cepat langsung ditanggulangi. Seperti peternak ayam yang mengeluhkan harga jagung yang mahal. Beberapa minggu kemudian, Jokowi mengirim bertruk-truk jagung ke peternakan ayam. Bangga dan bersyukur ternyata apa yang saya mintakan agar beli jagung dengan harga yang wajar. Maksud saya bukan murah loh, harga wajar. Kalau murah nanti saya merugikan rekan saya petani, makanya harga wajar. Akhirnya Ucapan Jokowi merupakan perintah bagi bawahannya, karena Jokowi seorang presiden, perintahnya harus dilaksanakan dengan segera. Apalagi Jokowi dikenal sebagai sosok yang teliti, terencana, dan selalu memeriksa pekerjaan bawahannya sampai selesai.
Dikatakan Jokowi, dirinya sering menelpon menteri-menterinya, Kapolri, dan yang lainnya pada tengah malam, saking pentingnya urusan atau pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Sering, sampai semuanya saya ganggu tengah malam. Saya rasa nggak sekali, 2 kali, saya pun tengah malam ke Pak Tito, saya pun tengah malam ke Panglima TNI, ke Kabin, atau ke Menteri. Bu Menteri Keuangan mungkin tengah malam pernah saya telepon. Bu Menteri Retno Marsudi tengah malam pernah saya telepon. Pak Basuki juga sama, saya kira. Ya, apa? Sekarang ini banyak pihak yang ketar-ketir, terutama pihak-pihak yang berada dalam posisi yang salah, seperti para preman dan sekarang sedang viral para pengusaha pinjaman online alias pinjol. Sekarang ini sangat ramai topik pemberitaan penggerebekan sejumlah kantor pinjaman online atau pinjol ilegal oleh polisi. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Dan kami temukan juga pada saat melakukan penagihan kepada konsumen, mereka menggunakan kata-kata tidak pantas, kata-kata kasar, pengancaman, dan pornografi. Maka Bapak Presiden berikan arahan yang sangat tegas. Yang pertama, OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. Dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online untuk pinjaman penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Penggerebekan ini terjadi setelah muncul arahan Presiden Joko Widodo yang menyinggung soal pinjol di acara OJK Virtual Innovation Day 2021 Senin 11 Oktober. Saat itu Jokowi memberikan perhatian soal kemunculan pinjaman online alias pinjol yang merugikan masyarakat. Saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Atas arahan Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menindak tegas pinjol yang merugikan warga. Presiden Joko Widodo alias Jokowi ternyata tengah meracik strategi untuk memberantas keberadaan pinjaman online alias pinjol ilegal yang kian meresahkan masyarakat. Hal ini terungkap dalam pertemuan Jokowi bersama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkominfo Johnny G. Plate, Gubernur BI Peri Warjio, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Wibowo. Pinjaman online ini sangat marak di Indonesia, apalagi era teknologi menjadi sarana untuk mempermudah penyebaran berita perusahaan pinjaman online melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Masyarakat umumnya sangat membutuhkan dukungan finansial demi kelangsungan hidupnya. Tidak heran banyak perusahaan finansial yang kantornya penuh dengan masyarakat yang ingin meminjam uang. Sekarang ini, dengan tumbuhnya perusahaan pinjaman online, masyarakat bisa meminjam uang tanpa harus pergi ke kantor finansial dengan syarat yang sangat mudah, masyarakat mudah dan cepat memperoleh uang pinjaman. Tetapi ternyata perusahaan pinjaman online ini kini meresahkan masyarakat karena bunganya sangat tinggi. Terkadang bunga yang tinggi tidak diberitakan kepada masyarakat sebelumnya. Di iklan diberitakan bunga sangat rendah dan pemberitahuan lain yang menggiurkan. Setelah masyarakat meminjam uang, ternyata banyak potongan dan bunga mencekik. Selain itu, ketika terlambat, masyarakat ditagih dengan keras bahkan cenderung kasar. Di beberapa daerah dikabarkan para penagih tidak segan menggunakan kekerasan fisik. Sekarang ini mungkin banyak perusahaan nakal sedang ketar-ketir karena jika terdeteksi oleh Presiden Jokowi, berpotensi diberantas habis. Ucapan Presiden akan segera dilaksanakan oleh bawahannya dengan cepat. Para bawahan Jokowi sigap melaksanakan itu, semua tidaklah semata-mata karena takut pada sosok Presiden, namun mereka hormat dengan karisma Jokowi yang selalu bekerja dengan tulus demi rakyatnya. Perintah Jokowi memang jadi momok menakutkan bagi beberapa pihak. Berkaca di bulan Juni 2021 lalu, Jokowi juga sempat memberikan atensi untuk Kapolri mengenai premanisme di Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat itu, Jokowi mendengar keluhan para sopir truk soal premanisme dan pungli di Tanjung Priok. Jokowi kemudian menelpon Kapolri disaksikan para sopir yang meminta Kapolri menangkap pelaku pungli dan preman di Tanjung Priok. Pak Kapolri, selamat pagi.
Ketika ini saya di Tanjung Priok, ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Pak Bori. Ya. Di hari itu juga, sampai malam hari, sejumlah preman dan pelaku pungli diamankan di beberapa kawasan Tanjung Priok. Listio pun memberikan perintah agar jajaran Polda dan Polres merazia preman yang dianggap meresahkan masyarakat. Polri juga langsung melakukan penangkapan massal terhadap para pelaku premanisme. Dalam rentang waktu 11 hingga 14 Juni 2021, Polri menangkap 3.283 preman dan pelaku pungli di 1.368 titik. Tentu masyarakat mengapresiasi jajaran kepolisian yang sudah berhasil membongkar kasus premanisme dan pinjaman online ilegal yang sudah meresahkan. Namun, apakah keluhan baru akan ditindak setelah muncul atensi dari Jokowi? Kita harap kepolisian ataupun pihak yang berwenang lainnya tidak hanya menunggu perintah dari Presiden, tapi harus bekerja mandiri, mencari permasalahan yang dihadapi masyarakat dan segera menanggulanginya. Karena, jika hanya menunggu perintah, banyak masalah di masyarakat yang tidak diperhatikan. Di sisi lain, Presiden Jokowi mungkin harus mempunyai staf khusus untuk memantau langsung persoalan di masyarakat. Sehingga, Presiden bisa sering mengeluarkan perintah kepada bawahannya untuk menangani masalah tertentu. Kita sebagai masyarakat juga harus benar-benar mendukung kegiatan beliau. Jangan sampai di atasnya sudah bagus, di bawahnya keropos. Itu akan membuat kerja keras Jokowi selama ini sia-sia dan akan segera hilang tanpa bekal saat beliau purna tugas. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan video ini ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.